orang kaya dan kita tahu orang kaya dan dia merasa dia suka bayar rumah sakit sendiri pakai uang, ya udah nggak usah diproses PPh, langsung aja CCD ya, tanya dulu istrinya apa. Jadi ada orang yang kapan hari nggak kena di PPh, bisa kena di hutang. Karena dia merasa kalau ada resiko nggak bisa kerja, hutangnya siapa yang bayarin. Nah, itu dia kan beli pada saat itu orang nggak beli di saya PPh, dia beli saya hutang dulu, jadi saya kasih dia CCD sama UP Jiwa. Setelah itu terasa muncul, baru dia buka PPh di saya saat itu. Jadi lucu. Biasanya kan PPh dulu baru CCD, enggak, CCD dulu mau nggak mau. Dan kalau orang kaya dan dia merasa, wah uangku ini udah banyak, udah 7 triliun udah habis, saya sakit pun saya tinggal jual rumah aja, saya kasih ke anak saya, mereka akan hidup 7 triliun nggak akan habis. Ya udah nggak usah ditawarin proteksi income, karena uangnya banyak. Tawari apa? Penghematan pajak, jualan orang kaya pasti propertinya miliaran, ratusan M, bahkan triliunan. Contoh dia punya properti 500 M, bayar pajak 10 M, 50 M. Ngomong aja kok, mau nggak saya bantu supaya kok nggak keluarin uang 50 M, cukup 20 M aja. Dengan apa? Asuransi jiwa. Karena asuransi jiwa kan gimana-gimana bayar premi pasti lebih murah dibanding UP yang dia dapat. Pasti premi kita lebih murah, jadi kita bisa coba dari penghematan biaya pajak. Orang kaya itu, walaupun sekaya-kayanya orang, kalau disuruh hemat pajak pasti tertarik. Makanya saya selalu ngomong saya punya agent, kalau kamu ketemu orang kaya, sangat kaya, gak usah ngomong PPh, gak usah ngomong proteksi income, langsung ngomong soal pajak, karena mereka lebih tertarik ke arah sana. Mereka punya problem di sana, di masalah pajak, bukan masalah ecek-ecek bayar rumah sakit 1M, 2M. Bagi kita gede problemnya. Bagi mereka nggak ada masalah. Bagi kita sakit, keluarga kita bisa mengarat. Bagi mereka sakit, kalau mereka masih bisa happy aja karena mungkin punya banyak uang. Saya nggak tahu. Makanya carilah problem di mana mereka nggak bisa solve. Orang kaya itu bukan mereka nggak bisa solve pajak. Ya, mereka pada saat bayar pajak 50 M, mereka punya duit segitu 50 M. Tapi kan kalau bisa hemat, kenapa enggak? Dan orang apalagi orang Indonesia ya, nggak rela kan bayar pajak. Punya uang tapi nggak rela. Contoh, aku nih parkir, aku ke kantor, aku parkir, biasa bayar parkir 5.000. Tiba-tiba orang ini datang, tukang parkir datang, Rek, saya kasih 5.000, dia nolak, nggak bisa Pak, 100.000. Loh, saya punya uang 100.000, tapi apakah saya rela keluar uang 100.000 hanya untuk bayar parkir? Nggak rela kan? Makanya saya akan merasa ini masalah bagi saya. Nah, sama juga dengan pajak. Carilah masalah-masalah bagi orang itu, dan tiap-tiap orang itu punya masalah berbeda-beda. Taunya dari mana finding itu? Tanya-tanya. Makanya kalau datang ke rumah orang, biasakan jangan langsung presentasi, nanya usahanya, anaknya, keluarganya, istrinya kerja apa, dia kerja apa. Paling penting nanya gini aja, kalau saya fake finding ya, untuk cari tahu dia ini aktif inovasi. Kok aku pengen tanya kok kan punya perusahaan, loh kok kita tiap hari ke kantor. Kalau dia ngomong tiap hari, tanya lagi loh, kok nggak tiap hari kok. Kalau misalnya kau tinggal, contoh kau tinggal aja di rumah lah, nggak usah ke kantor. Memang manajer nggak bisa ngatasin dah. Kan aku punya manajer juga pasti. Tanya dia kayak gitu. Dan aku yakin kebanyakan yang aku nasabah ya, sekaya apapun, harus ada dia, karena dia ini yang ngambil keputusan. Manajer cuma bisa mengatur perusahaannya, tapi kalau ada suatu keputusan pasti ada dia, dan dia pasti harus ke kantor supaya istilahnya liatin juga pegawainya kerjanya seperti apa. Dan saya sih belum pernah ketemu orang yang sudah tersistem jadi dia cuma tinggal di rumah doang dan jalan semua. Saya belum pernah sih, dan saya yakin pun jarang orang seperti itu. Sekaya-kayanya apa pasti ngantor, karena nggak bisa sistem jalan sendiri tanpa ada dia, dan dia pasti akan berperan juga di situ. Jadi kalau ada kayak gitu, nah saya bisa tahu nih, oh ternyata dia nih pasif atau active income. Kebanyakan sih active income menurut saya. Nah, terus saya dulu pernah prospek orang juga, saya pakai konsep ini apa? Beli organ. Karena
dulu ada teman saya punya papa, dia punya PPH Plus. Nah, tapi PPH Plus-nya ini nggak bisa dia pakai untuk klaim. Padahal bisa sampai Singapura loh, Gold B pada saat saya bikinkan. Nah, ternyata dia sakitnya itu sakit kanker sirosis, dan dokter ngomong, kalau kamu mau sembuh, harus transplantasi organ. Nah, dan atau kedua kemo. Tapi kondisimu ini lagi lemas. Saya nggak nyaranin kemo. Karena kalau kemo bisa tambah lemas dan resiko terlalu besar, apalagi umurmu sudah terlalu tua, sudah 60-an pada saat itu. Paling bagus transplantasi organ. Siapin uang kurang lebih 2-3 M, baru saya bisa daftarin kamu ke istilahnya SWAT. Nggak tahu mereka sistemnya gimana, punya siapin 2-3 M untuk dapatin organ itu. Posisi nggak punya duit segitu. Akhirnya apa yang lakuin? Ya pulang rumah, rawat tradisional. Nanti kalau drop, masuk lagi rumah sakit, infus, segar lagi keluar lagi. Tapi masuk rumah sakit pun tidak mengobati kankernya, hanya infus doang karena nggak bisa makan. Akhirnya jalan 6 bulan orang yang meninggal. Saya cerita, AI tahu nasabah saya seperti itu, dia punya kartu seperti AI, tapi nggak berfungsi loh, karena nggak punya asuransi transplantasi organ. Akhirnya nggak bisa diobatin, karena kartu ini hanya mengcover biaya pemasangan organ. Kalau AI nggak punya organnya, terus gimana? Percuma, nggak bisa diobatin juga. Karena kemo pun resiko terbesar AI pada saat itu ya. Jadi AI kalau mau kartu ini berfungsi dengan baik, AI harusnya transplantasi organ. Oh iya, akhirnya dia merasa, oh ya penting juga ya. Berapa yang saya harus bikin? Ya, AI harus bikin minimal, menurut saya sih harus bikin minimal 2-3 M. Itu pun sekarang, wah, kalau saya kirim sekarang, saya nggak tahu kalau kedepannya berapa, pasti tambah mahal. Ya kalau AI bisa ya bikin minimal 5M lah untuk jaga-jaga. Berapa preminya 5M? Saya hitungkan. Saya langsung pakai PCB udah, nggak usah bingung udah. Karena menurut saya kalau CCB usia tua gitu udah mahal preminya, dan kita bayar terus pun kita bayar full premi ya. Menurut saya uangnya itu di 85 tuh kalau 5% ya habis. Jadi 85 dia sehat, uangnya 0. Jadi saya selalu langsung PCB aja udah. Nggak pusing, bayar 5 tahun, selesai udah. Saya kasih dia PCB saat itu. Dia langsung, ih gila 5M, kok segini ya preminya? Ya, saya jelasin. Pada saat itu kalau saya nggak salah ingat ya, dia bayarnya itu, jadi kalau dengan 1M bayarnya cuma 40%. Jadi kalau 5M mungkin berapa? 2M mungkin preminya. Total dalam waktu 5 tahun itu. Terus dia ngomong, waduh mahal. Ya iya, soalnya 5M. Dan butuhnya, tapi intinya gini lah, AI kan keluarin uang kan cuma 40%. Dengan anggapan gini, AI. Contoh teman saya kemarin hari papanya sakit ya. Perlu organ 5M. Terus dokter ngomong, tenang, ada kabar baik. Dokternya itu mau kasih diskon nih 60%. Cukup bayar 40% itu. Happy nggak orang itu? Harga 1M cuma ditebus 400 juta. Ada kayak gitu. Kemarin bisa ada promo kayak gitu. Orang itu bisa beli organ enggak? Ya pasti bisa, karena organ harga 1M cuma tebus 400 kok. Masih bisa punya uang segitu mungkin. Nah, akhirnya dia merasa, oh iya ya, saya keluaran cuma 40% doang ya. Iya, dan itu pun dicicil 5 tahun. Amit-amit baru cicil setahun, risiko ya cuma bayar setahun doang, terus lunas sudah. Cair. AI punya asuransi, contoh 5M ya sudah, bayar cuma setahun doang, terus amit-amit 6 bulan kemudian sakit, sudah 4 tahunnya free. Bahkan diskonnya tuh bukan lagi persen, AI. Berapa persen tuh? Contoh dia bayarnya tuh dia tuh mau dapat total 1M, bayarnya cuma 400 juta, berarti 400 bagi 5, sebentar kalkulator dulu, 400 bagi 5, 100 bagi 5, cuma 80 juta. 80 juta karena resiko, berarti 80 juta aku banding dengan 1M, cuma 8% bayarnya. Iya benar ya, 8 kali 5, iya 8% doang. Kalau ngomong gitu. Akhirnya, waduh Rek, tapi premi segitu berat. Ya udah, AI maunya berapa? Nanti tak bantu setting. Terus akhirnya
HO-nya muncul bukan HO mikir-mikir lah, nanti nanti tanyain dulu suami lah, nanti tanya anak, enggak, karena masalah pas saya cerita itu terus pas kena di masalahnya dia. Dia merasa iya harus punya, akhirnya HO-nya itu cuma masalah premi doang. Ya intinya kayak kemarin James Gee ngomong, mau 2M atau M. Langsung gitu trial closing-nya. Ayo mau berapa? Ayo 5M nggak bisa. Ya udah, ayo mau berapa? 4 apa 3? Berapa itu premi hit? Jadi cuma akhirnya cuma tawar-menawar, akhirnya jadinya closing. Karena konsepnya tuh masuk dengan yang itu. Ya kayak gitu sih saya kalau cerita ke orang, oh apa lagi gue? Itu ada yang tanya pajak, Lek. Bingung Pajak. pajak itu gimana? Yang kamu bilang pengurangan pajak itu maksudnya gimana? Oh sebentar, saya coba share screen whiteboard. Nah, kelihatan ini whiteboardnya? Kelihatan. Oke. Sip. Nah, contoh saya tanya loh, kok sekarang punya properti berapa? Dia ngomong 100M. WLE. Tulis biasa WLE paling ini. 100M. Contoh, dia usia 40 tahun. Nah, 100M ini di usia sekarang 40 tahun. Nah, aku akan ngomong gini, kok aku nih siapin pajak. Jadi aku rincian dulu, aku tanya dulu, kok punya uang 100M itu properti ya, ini bentuk properti, bukan uang tunai. Uang tunai sih nggak kena pajak. Ini properti dalam bentuk tanah, bangunan. Jadi ujung-ujungnya satu ketika akan lari kemana? Dia ngomong ya pasti akan lari ke anak istri. Ya paling anak pastilah, ujungnya pasti anak. Nah, kok pada saat lari ke anak itu free atau anak harus bayar pajak? Kayak gitu. Kalau dia, ya saya mudah-mudahan dia paham masalah pajak dan dia langsung ngomong, oh ya harus bayar pajak lah. Tapi kalau dia nggak tahu, saya ngomong gini kok, kalau misalnya nggak tahu Rek, memang harus bayar. Ya gini kok, saya kemarin ini saya kan suka training kok. Saya kemarin tuh ada ambil training 3 hari untuk masalah perpajakan kok. Jadi saya ikut masalah perpajakan dan saya baru tahu kok ternyata pada saat kita meninggal dunia kita punya aset itu berkurang loh, bukan bertambah. Kita kasih anak itu berkurang, bukan bertambah loh. Loh kok bisa? Karena gini kok, kita harus bayar biaya balik nama. Kita harus bayar biaya notaris. Kita harus bayar biaya BPHTB. Biaya semua ini kurang lebih 10% kok. Nah, berarti kalau punya 100M kurang lebih 10% ini berapa kok? 10M. Nah, tapi kalau orangnya meninggal sekarang kok. Nah, menurut Koko, orang ini meninggal usia berapa sih rata-rata orang Indonesia ini? Contoh dia ngomong, ya mungkin 80 tahun lah. Oke, 80 tahun gini berarti dia punya waktu 40 tahun lagi. Dan 40 tahun ini membuat si properti ini berkembang. Nah, saya tanya, menurut Koko 40 tahun kemudian naik jadi berapa sih? Nah, kalau dia lihat-lihat ya, kalau dia tipe orang yang data melankolis, itu kita harus kasih suatu data yang real. Jadi contoh gini, aku tak bantu hitung ya. Kalau orang melankolis, kalau ketemu orang sanguin ya kira-kira aja, dia nggak pusing. Orang sanguin nggak senang hitung-hitungan. Tapi kebanyakan menurut saya kalau ketemu bos ya, rata-rata orangnya tipenya koleris rata-rata, dan orang-orang kayak gitu tuh apalagi susu gitu ya, itu kalkulatornya ciamik. Jadi saya bisa aja hitung-hitungan. Ya apa cara ngitungnya gampang, gue pakai rumus future value sama dengan present value 1 plus I pangkat N. Teman-teman bisa kasih rumus kayak gini. Waduh, menurut saya teman-teman sebagai agent di mata nasabah
plus. Karena gila ya, baru kali ini ketemu agent kayak gini, hitung-hitungan. Dianggap canggih teman-teman. Keluarin padahal gini doang, biasa. Ini kan konsep dasar financial yang sangat basic yang kita ya zaman dulu ada sebenarnya. Kita ambil mata kuliah ini ada, zaman dulu kita ekonomi ini ada kayak gini. Nah, gimana ya, itu present value masukin aja 100 M. 1 plus I-nya ini kurang lebih pertumbuhan properti berapa persen tiap tahun. Contoh dianggap 10% ya, berarti 0,01. 10% berarti 0,1, sorry. Nah, N-nya ini ya, ini N-nya 40 ini. 40 di sini. Udah hitung aja. Ini kalau mau cara manual, saran saya teman-teman nanti sama leadernya, teman-teman tanya gimana sih cara itu pakai financial calculator. Itu gampang. Maksudnya teman-teman belajarnya di leader jadi enak. Kalau saya soalnya nggak punya financial calculator, terus ini saya bisa share screen-nya. Saya pakai laptop soalnya. Nah, nanti setelah hitung kurang lebih contoh dapat 800 M contoh ya. Ya udah berarti di sini 800 M. Nah, berarti kurang lebih 10% tadi yang awalnya cuma 10 M sekarang jadi kurang lebih 80 M. Nah, perbiasakan sebelum kalau saya sih kalau saya ketemu orang, karena saya nggak pernah canvassing ya, saya tahunya nih cuma referensi atau kenal saudara saya ring 1, ring 2, jadi saya tahu orang ini kurang lebih cowok usia segini nih, usaha apa. Jadi contoh saya mau kasih dia konsep ini, saya sudah tahu kurang lebih orang 40 tahun ini, saya sudah hitung dulu di rumah. Kurang lebih kalau ambil UP 1M, biasanya dibayar premi berapa sih? Nah, jadi contoh, dengan orang usia 1M, contoh dia bayar premi, contoh 300 juta totalnya, contoh ya. Contoh, ya udah. Berarti kan cuma 30%-nya, ya udah. Nanti pada saat di sini, jangan 30% lah, susah gitu. 500 juta ya. Jadi enak hitungnya. Berarti kan di sini 50% nih, kurang lebih uang ini keluarin. Kok tinggal ngomong aja. Ini kok, berarti nanti pada saat kok warisan 800 M, jangan lupa loh kok, wariskan juga uang minimal 80 M untuk jaga-jaga bayar pajak kok. Karena kalau ini kok nggak siapin, kasihan kok. Anak koko terima propertinya koko tapi beban. Dan pada saat itu kita nggak tahu kondisi anak kita tuh gimana, punya nggak uang segini kok. Jadi saya harapkan seperti koko dapat hadiah lah, pajak ditanggung oleh penyelenggara. Jadi siapin minimal 80 M juga kok. Atau cara kedua kok, ini kalau kamu mau ambil deposito ya. Cara kedua, kok cukup siapin 40 M. Nah, Koko mau pakai cara pertama 40 M. Orang sekaya-kaya apapun menurut saya pasti milihnya 40 M dong. Ngapain bisa bayar pajak 40 M kok kita harus bayar 80 miliar. Nah, pasti kamu 40 M. Nah, Koko mau tahu nggak caranya? Saya mancing dong, Koko mau tahu nggak 40 M caranya gimana? Iya, mau tahu. Nah, oke kok, saya minta KTP Koko, tak buatin. Ya udah, bikin aja Linktem. Selesai untuk bahas ini. Jadi akhirnya konsep yang ditanamkan kita, dia bikin asuransi jiwa itu untuk bayar pajak. Beda kalau teman-teman masuk ngomong, ayo kok, bikin warisan loh kok, lihat asuransi 40 M loh kok, kan lumayan kayak anak-anak. Dia merasa gak ya, apa bikin 40 M? Hartaku loh, mungkin wes 200 M, dia merasa 40, kayak apa capek-capek 40 M. Nah, kalau kita ngomong masalah pajak kayak gini, pikirannya berubah. Oh iya, aku bisa hemat pajak. Jadi, kayak gitu sih caranya. Kurang lebih. Ada yang bingung nggak? Diem semua nih, nggak tahu bingung apa paham. Rasanya nggak jelas aku ngomong apa ya, Be ya? Enggak. Hari ini kamu paling jelas kok. Oh gitu ya?
Cuma nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang bingung, boleh Aku tanya. tadi paling tertarik sama kalimatmu itu yang soal rumus tuh, Rek. Kamu kan ngomong kalau yang bisa nulis rumus itu berarti dianggap keren, hebat, pol di depan nasabah. Maksudnya kamu muji dirimu gitu kan? Oh enggak, aku ini mau ngomong kayak agent. Lah bisa itu kasih rumus, karena nasabah tuh merasa kalau kita bisa kasih rumus-rumus kayak gitu, dia nasabah merasa kita ini betul-betul financial konsultan kan pakai rumus kayak gitu sih. Langsung mereka merasa, oh gila agent saya ini ciami ya, kayak gitu. Like ini ada yang tanya. Itu loh ada. Jelas Tolong sebagian, jelaskan bingung ini, sebagian. Tolong jelaskan gimana masuknya terhadap orang yang mau buka dengan konsep tabungan pendidikan buat anaknya. Oh, tabungan pendidikan buat anak. Bentar. Rek, yang pajak itu tadi ada yang nulis sebagian bingung, sebagian jelas. Mending itu aja diselesaikan. Siapa yang bingung, langsung tanya aja, di-unmute aja. Iya, Kan ya, mewakili yang lain, nggak apa-apa. Bingungnya di sebelah mana biar Rek tahu. Jangan dari awal. Jangan pindah dulu lagi. Iya. Tapi makasih loh, Bu, minumannya. Starbucksnya itu enak loh. Itu bukan bagian saya ya, itu Sun ya. Ada yang tadi yang nulis siapa itu, Bi? Yang bingung Nani ini tanya, kenapa kok bikinnya 40M, Rek? Kok nggak 80M? Kok suaranya siapa yang itu? Ini punya Cliff iki kayak berbet iki. Oh, coba di mute, Cliff. 40M wis tak mute dari tadi kok. Maksud saya gini, coba teman-teman ngitung dengan UP 1 miliar, kira-kira nasabah harus keluarin premi berapa ya? Supaya nanti di usia 85 minimal uangnya bintang. Atau contoh dia mau cover sampai usia 99, ya udah. Coba teman-teman hitung premi yang dia harus bayarkan berapa supaya bisa menjamin nilai tunainya pas 99 baru bintang. Nah, saya cuma asumsi doang. Mungkin dengan umur segitu dia cukup keluarin uang 40M. Jadi dia nabungnya 4M per tahun selama 10 tahun. Balikin tulisanmu, Rek. Balikin tulisanmu, Rek. Balikin tulisanmu. Balikin tulisan. Yang tadi loh. Nah ini, kenapa nih aku bisa ngomong 40M? Karena aku maksud gini, mungkin dengan aku bikin premi 4 miliar per tahun, aku suruh bayar selama 10 tahun, berarti kan 40M totalnya. Mungkin di bunga kurang lebih sekarang sih kita pakai kan acuannya fix aja, nggak usah pakai saham. Fix income ini kan kalau di Sedang kalau nggak salah itu 7% ya. Ya. 7%. Nah, lihat kan contoh dia mau cover sampai usia 99, ya udah lihat aja 7%. Cukup nggak dengan uang 40M ini di 99 ini? Minimal bintangnya di sini atau di sini masih ada sisa uang 1 juta lah. Berarti kan dengan anggapan kalau dia bayar 40M, dia biarin aja 7% kan. Pada saat 99 ada resiko kan cairnya 80M plus 1 juta ini. Berarti kan dia hanya bohong 40M. Jadi 4M ini menghasilkan 50M. Contoh, ini saya maksudnya contoh aja. Saya nggak tahu lagi. Makanya saya ngomong teman-teman, coba sebelum ketemu nasabah, hitung-hitungan dulu supaya tahu berapa sih persentasinya 1M dapat berapa. Jadi ketemu dia langsung bisa ngomong, oh iya kok kurang lebih kita pas hitung ini ya, contoh 40M. Oh kurang lebih 50%-nya. Teman-teman ngomong, kok di kita kok nggak perlu koin 80M. Ini kan orang yang lewat deposito, tabungan biasa. Kalau kita cuma 40M. Tapi kalau teman-teman pas hitung, orangnya masih muda, contoh cuma 10% doang preminya, ya udah. Ini kan 80M di sini. Di sini kan cuma 8M. Oh, di sini kita cuma 10% loh kok. Tambah enak lagi kalau bisa 10% doang. Oh, saya gitu. 40M itu total premi yang dibayarin. Gitu. Rek. Ya. Ternyata beberapa masih bermasalah dengan intonasimu. Itu 800M, ada yang dengarnya 80M. 8. Berarti kamu harus gambar dari awal lagi tuh kelihatan nih cerita dari. Bentar, ini saya mau. Oh iya. Ini 800M ya, bener. Ya. Kan 800M, bener toh kok. Kan ya. Yang di chat itu banyak yang nulis 80M, ada beberapa nggak dengar. Jadi kan gini,
awalnya kan investasinya 100 M. Kalau meninggalnya sekarang. Tapi kan orangnya enggak, kan sekarang masih sehat. Mungkin, ini kan cuma prediksi, rata-rata manusia ini mungkin nanti meninggalnya 80 tahun. Ini menurut kepercayaan dia lah, bukan aku sih kasih tahu. Dia aja lah. Sampai usia berapa kalau dia sebut contoh 80 tahun. Nah, aku ngitung nih, 100 M ini Leta biarin dengan inflasi 10% tiap tahun ini. Mungkin ya, ini coba hitung lagi, ketemu 800 M. Soalnya saya nggak hitung berapa, saya cuma kira-kira doang. Kalau sampai muncul future value 800 M, dia kan harus bayar pajak kan kurang lebih 10% dari segini. Yaitu 80 M. Ya, yang di sini ini 80 M ini. Nah, dia dikasih pilihan, lek mau bayar sendiri, ya wes, tabungannya Koko, emasnya Koko, atau sebagian propertinya Koko jual supaya menghasilkan 80 M, supaya bisa dipakai untuk bayarin biaya balik nama yang tadi ini, 800 M ini. Tapi kalau Koko pakai cara yang pertama ini, kan harus bayar 80 M. Mendingan pakai cara kedua kok. Kalau pakai cara saya sih cukup Koko siapin 40 M doang. Berarti bisa menghemat 50%. Nah, Koko mau pakai cara pertama atau cara kedua? Dia merasa, ya pasti dong orang pilih cara kedua dong. Karena kan ya namanya orang kaya dikasih harga lebih murah, ya pasti pilih harga murah dong. Ngapain bayar pajak lebih mahal? Akhirnya pasti pilih 40 M. Nah, teman, ya bikin aja link term 80 M. Nah, ini saya asumsi bisa premi 4 M per tahun. Bayarnya cukup 10 tahun, jadi cukup 40 M. Nanti uang nilai tunainya sampai usia 99 nggak habis. Minimal ada 1 juta lah di 99 lah. Gitu. Jadi teman-teman, 40 M itu asumsi loh. Rek itu bukan beneran bikin proposal. Jadi kalau Anda bisa ketemunya ternyata lebih murah ya pasti nggak separuhnya. Ya, gitu loh. gitu. Macam-macam lah. Rek juga bisa asumsikan angka ini misalkan karena Rek melihat orang ini orang kaya, bisa aja Regnaldo ini bikin pakai true saver besar supaya nilai tunainya juga bagus. Mungkin kalau cuma mau irit-iritan, ya bisa aja saver dibuang, cuma pakai modal premi berkala, kayaknya untuk mendapatkan link term 80 nggak mungkin spend-nya sampai total 40 M. Biasanya cuma sekitar 10%-nya aja sih yang di premi di story. Jadi macam-macam lah. Ini cuma asumsi aja karena Rek nggak benar-benar ngitung di proposal. Jadi jangan jangan terpaku dengan angkanya Rek. Tapi yang Anda pelajari dari cerita Rek ini adalah konsep pola berpikirnya, di mana kita ngajari klien bahwa kalau lu orang kaya punya properti banyak, suatu hari itu ternyata bikin musibah pajak. Apa? Ya propertimu kan semua grow harganya. Dan kita punya kewajiban untuk membayar ke negara itu 10%. Jadi Anda harus, yang Anda tangkap adalah konsep berpikirnya ini loh, bahwa bakalan ada biaya di future 10% dari harga market asetmu. Nah, kalau itu nggak kamu siapin dari sekarang, kamu nyusahin keluargamu. Nah, intinya itu. Nah, baru muncullah angka-angka ini. Jangan yang dibahas tentang kok 800 M, kok 40 M. Ini cuma asumsi semua, Regnaldo. Ya, kayak gitu kan, Rek? Ya, benar kok. Sip. Cari agen kayak Koko di mana ya? Gampang jelasin kok. Saya kemarin belajar di dosen Ambon 1 bulan kok. Makanya jadi ngerti kamu. Yang tadi Rek, berarti Rek, yang pendidikan tadi loh. Berarti. Pendidikan. Yang tadi ada yang tanya itu loh. Ini jadi gini, kalau saya ketemu nasabah ngomong, oh ini saya mau bikin pendidikan buat anak saya. Saya tanya dulu, yang dimaksud pendidikan itu asuransi pendidikan atau tabungan pendidikan, karena itu dua hal berbeda. Dua-dua jawaban, Wis. Nah, iya, maksud saya itu kok. Nah, tabungan pendidikan, nah gini, teman-teman ini mesti ngitung. Contoh, anak ini sekarang usia 1 tahun. Nah, di sini 1 tahun.
Nah, nanti anaknya akan kuliah di usia 18 tahun. Yaitu kurang lebih 17 tahun lagi lah waktunya dibutuhkan. Nah, harus tanyain dulu, kalau memang bikin tabungan pendidikan, di usia anak setahun ini ditanyain kira-kira sekarang ini kalau memang anak sekarang yang sudah, contoh ya anak aku sini sekarang contoh udah dewasa, sekarang ini mau kuliah, kurang lebih mau kuliah di mana? Mau di Petra, mau di Singapura, mau di Amerika, mau di Australia, harus tahu dulu. Nah, setelah itu kita bisa ngitung kurang lebih berapa sih kalau anaknya sekarang kuliah, biayanya kurang lebih berapa. Nah, contoh, oh anak saya mau kuliah di UC, Ciputra. Nah, sekarang berapa sih kuliah UC? Contoh mau tanya lagi, kurang lebih mau jurusan apa kok? Kedokteran, gitu-gitu. Karena beda jurusan, beda ini. Kalau misalnya orang yang bingung, ya ambil aja paling mahal. Kalau kau bingung, anak kau mau kuliah apa kelak, ambil aja jurusan paling mahal. Yang penting, kan mendingan lebih kok timbang kurang. Contoh, kedokteran per tahun habisin uang 100 juta, contoh ya. Nah, contoh kuliah dokter 5 tahun, contoh. Berarti di posisi ini, dia harus keluarin uang sekitar 500 juta. Sekarang kalau anaknya mau kuliah dokter, tapi kan anaknya nggak kuliah sekarang. Anaknya kuliah nanti di usia 18. Kita harus tarik ini present value, kita harus ganti ke future value, yaitu kapan? 17 tahun kemudian. Keluarkan lagi rumus sakti. Future value sama dengan present value 1 plus I pangkat N. Nah, berapa present value? 500 juta. Masukin sini. Plus 1 plus I. Tanyain. Menurut Bapak, kurang lebih inflasi pendidikan Indonesia berapa persen setiap tahun? Kalau dia nggak bisa jawab, buka Google. Ini loh Pak, saya sudah Google kurang lebih segini loh Pak. Jadi ngomongin semua fakta di lapangan. Contoh dia menganggap, oh mungkin 5% inflasinya. Ini nih per tahun contoh. Udah masukin di sini 0,05. Nah, N-nya berapa ini N-nya? 17. Nah, dapat deh kurang lebih berapa sih future value-nya? Contoh, ini lagi contoh ya. 500 juta setelah kita hitung jadi 2M. Nah, 2M ini kita ngitung lagi gimana sih caranya ngumpulin 2M ini. Nah, berarti kan dia harus nabung nih tiap tahun selama 17 tahun ini. Jadi sekarang kita harus ngitung. Dia harus masukin uang sini berapa sih di sini? Masukin terus, masukin uang terus sampai nanti di 18 tahun ini terkumpul 2M. Nah, komponen apa yang kita butuh? Future value-nya 2M. Future value-nya 2M. Terus I-nya itu adalah bunga bank. Nah, Koko mau investasi 2M di mana? Mau obligasi, emas, terserah Koko. Misalnya dia mau, oh saya mau emas, saya mau coba di obligasi, ya udah kurang lebih obligasi kan mungkin 7-8%. Kita pakai aja angka 7% supaya aman. Nah, N-nya ini masukin, dia akan nabung selama 17 tahun. Nah, kurang lebih komponennya akan seperti ini. Kalau di financial calculator, nanti teman-teman bisa pencet namanya PMT. Nah, nanti di PMT ini akan muncul kurang lebih dengan dia nih, jadi gini, saya ini mau uang 2M 17 tahun kemudian. Kalau saya nabung per tahun dengan bunga bank 7%, berapa sih tabungan saya per tahun? Kalau teman-teman nggak pakai PMT, bingung, pusing, ya udah, gini kok, berarti kan 2M, ya udah 2M bagi 17. Berarti dianggap dia nabungnya ini nggak pakai bunga bank.
Tapi saya sih selalu pakai namanya bunga bank supaya dianggap kita ini pintar. Kalau kita 2M bagi 17, kita ketemu nasabah yang melankolis, yang dia punya data, apalagi dia orang bank, contoh, apa dia itu orang financial, ya kita ngomong, aduh ini kamu hitung apa 2M bagi 17? Memang uang saya nggak bunga. Makanya kita harus pakai namanya PMT ini supaya bisa tercapai per tahunnya dia mau berapa yang valid. Contoh, muncul di sini, anggap aja 10, ini contoh ya, anggapnya 100 juta per tahun dia harus nabung. Nah, angka ini teman-teman ngomong ke dia, kok 100 juta per tahun ini terserah kok mau nabung di mana. Di Prudential ada, kok mau tabung lewat reksadana, lewat bank juga bisa. Kok mau lihat emas juga silakan. Kok mau beli rumah nanti tahun 18, Koko jual silakan. Itu terserah Koko. Jadi Koko kalau yang ya ini Koko kan mau ciptakan nih tabungan 2M ini kan. Yang ini tadi 2M ini. Koko mau ciptakan ini. Terserah Koko mau pakai apapun, enggak usah di Prudential enggak apa-apa kok. Bebas. Mau nabung sendiri kek, mau muter usaha kayak apa terserah Koko. Tapi kalau saya jangan dipakai muter sih. Kalau muter kan ada kemungkinan rugi. Paling aman itu ya taruh aja di suatu investasi, emas kayak rumah kan nggak mungkin rugi kok. Apalagi 17 tahun kemudian terus dijual kan bisa segitu. Tapi rumah itu kan jeleknya itu kita nggak tahu kok 17 tahun kemudian tuh kondisi gimana Indonesia. Kalau pas rusuh ya pasti harga rumah anjlok. Apalagi pas sekarang Covid gini ya hancur. Ya kalau saya boleh saran sih, ya mungkin emas Beko ya, karena saya lihat pada saat kondisi pandemi gini emas malah naik ya kok. Tapi terserah kok itu bebas sih kok. Itu enggak jadi masalah. Intinya kau harus kurang lebih segini setahap untuk bisa mencapai 2M ini. Nah, yang aku bahas di sini kok bukan masalah 100 juta ini kok. Saya yakin lah kok selama Koko ini sehat, bisa kerja, saya yakin pasti Koko bisa ngumpulin segini 100 juta per tahun. Saya yakin. Kondisi pandemi ini aja, contoh Koko nggak bisa ngumpulin segitu, ya nggak apa-apa. Saya yakin nanti setelah mungkin kondisi pulih, Koko pasti akan berjuang dapatin ini kok 100 juta ini. Karena Koko mau selain anak Koko di UC di kedokteran 2M, jadi kan Koko pasti akan mati-matian kerja. Jadi contoh, Koko ini karyawan, Koko dipecat. Saya yakin Koko akan segera muter otak cari kerjaan gimana carinya ini untuk mendapatkan 100 juta ini dan pasti akan tercapai kok. Bisnis bangkrut. Saya yakin Koko ini pasti akan muter kepala cari bisnis gimana lagi. Karena gini Koko kan mulai bisnis kan pasti dari nol awalnya. Saya yakin lah sampai bangkrut pun Koko pasti bisa lah. Karena Koko punya kemampuan, skill itu yang nggak bisa dipunyai orang lain. Koko dikasih uang 100 juta, mungkin tahun depan jadi 1M. Saya belum tentu segitu kok. Karena tiap-tiap orang skill-nya berbeda. Kalau orangnya pertama sehat, itu bisa kok. Yang kedua ya sehat ya. Yang pertama itu orang yang hidup, bukan sehat. Orangnya hidup. Nah, tapi dua hidup ini pun ada dua jenis kok. Hidup plus sehat, atau 3 hidup tapi sakit kok. Keempat, orang yang kondisi meninggal dunia. Nah, kalau Koko ini kondisinya hidup dan sehat gini, semua resiko yang tadi saya ngomong dipecat lah, bisnis bangkrut lah, saya yakin Koko pasti akan berusaha dapatin ini. Tapi kalau kondisi ketiga dan keempat, itu sudah di luar kontrol kita kok. Kita mau berusaha pun, tapi kalau kondisinya kita sakit, contoh stroke, kita bisa apa? Yang kita mau kerja gimana? Mau kita kondisi kayak gitu. Contoh kita dikasih Tuhan waktu pendek, udah meninggal dunia, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain.
Karena itu luar kontrol kita. Yang kita bisa kontrol hal-hal tersebut, kondisi ekonomi, COVID kayak gini, selama kita masih hidup sehat, kita bisa kontrol. Tapi kondisi 3 dan 4 kita bisa kontrol, itu luar kontrol kita. Nah, masalahnya kita harus make sure 17 tahun ke depan kita nggak boleh ada kendala ini kok, nomor 3 dan nomor 4. Nggak boleh. Masalahnya, gimana caranya kok untuk nomor 3 dan nomor 4 ini kita bisa make sure 100% 17 tahun ke depan nggak terjadi sama kita. Itu yang nggak ada yang tahu. Makanya di situ perannya asuransi. Kita harus buat suatu asuransi di mana punya perlindungan minimal 2M. Nah, ini terserah ya teman-teman yang mau bikin UP, link term, atau CCB. Tapi saran saya CCB sih teman-teman, supaya kalau UP kan link term kan kondisi 4 tuh dia over. Kalau CCB kan 3-4, jadi lebih lengkap. Makanya teman-teman harus kasih tahu dia kondisi 3 dan 4 ini ada. Kalau dia hanya tahu kondisi 4 tuh, dia nggak akan mau CCB, dia cuma mau link term doang. Tapi kalau dia tahu ada kondisi nomor 3, hidup tapi sakit, dia pasti akan terhadap CCB. Karena ya apa dia mau mengamankan 2M-nya ini. Supaya apapun yang terjadi, anak kita sekolah. Nah, karena kenapa? Pada saat dia ini nabung emas nih, contoh nabung emas, 100 juta nabung emas. Dia nabung kita juga, CCB, dia bayar premi CCB, ada resiko. Langsung 2M ini cair udah. Ke dia, apa yang dilakukan? Contoh, tahun kedua, 2M ini cair sudah. Dia risiko tahun kedua, udah 2M ini cair. Kan anaknya masih kuliah 18 tahun kemudian, ya udah 2M ini masukin aja ke deposito. Udah. Nanti 18 tahun kemudian baru ditarik. Sebenarnya ada cara lagi ngitung teman-teman supaya nggak perlu 2M. Tapi itu ya ribet lagi tuh. Timbang pusing, mendingan saya ajarin cara gampang aja. Sebenarnya nggak perlu 2M. Sebenarnya kita bisa ngitung, karena kalau kita hitung 2M di sini, kita tarik ke sini, pasti dapatnya lebih dari 2M. Karena kan bunga berbunga. Sebenarnya perlunya nggak sampai 2M teman-teman. Tapi supaya singkat dan teman-teman nggak tambah bingung, ya bikin aja 2M lebih gampang. Toh dia terima 2M, dia tabungin, toh terima lebih besar kok, jadi pasti lebih aman. Jaga-jaga jangan sampai kita salah prediksi ini, 2M ini. Jaga-jaga jangan sampai kuliah dan di UC, jaga-jaga jangan sampai kuliah mau di Singapura, contoh. Berubah pikiran. Yang penting ada punya dana. Nah, kurang lebih seperti itu kalau dana pendidikan. Ada yang mau ditanya? Yang di chat nggak ada sih, Rek. Kamu tambahin lagi aja, kamu mau bawain apa tadi? Kan tadi kan kepotong orang tanya. Nah, anggap sekarang nggak ada pertanyaan. Apa kok ya? Bingung kok. Apa kok kira-kira yang belum? Kamu memang materimu udah selesai. Kan kamu tanya aku tadi barusan kok. Kira-kira kamu sekarang banding dulu apa yang kamu ke orang? Ya, sekarang 2 bulan inilah atau sebulan inilah. Rek, ada closing orang nggak? Agent, tapi kamu yang ngajarin kan? Iya. Gimana kamu ngajarin agentmu supaya bisa closing? Kalau versimu kayak apa? Jadi gini, kebetulan saya ini ada punya stok agent sebelum COVID ini. Ada beberapa agent. Nah, dan kebetulan pun saya sempat ketemu dia, dan pada saat itu ya anggap aja saya pernah kasih dia konsep bahwa konsep biasanya kok yang segitiga, kalau orang harus punya hospital dulu, terus harus punya namanya CCD untuk proteksi income. Kalau orang lebih kaya lagi harus punya namanya perlindungan pajak, atau orang harus punya namanya untuk perlindungan transplantasi organ. Orang harus punya namanya atau biaya akomodasi luar negeri. Nah, agent saya sebelum COVID itu saya pernah ketemu dan jelasin. Dan beberapa agent pun saya pernah one-on-one via Zoom, saya jelasin seperti itu. Nah,
Kenapa izin saya bisa closing? Karena yang di-closing-kan itu, yang barusan itu yang hari ini closing ini kan, hari ini kan papa mamanya. Karena kebetulan papa mamanya nggak punya PPh Plus. Jadi ya cukup mudah karena anaknya yang ngomong, orang tuanya setuju, saya hanya by Zoom doang ajarin bikin proposal lewat Proofforce. Jadi kurang lebih sih trainingnya cuma konsep doang sih kalau saya. Gimana cara melengkapi asuransinya orang. Biasanya dia, contoh saya, tapi saya via Zoom-nya itu saya konsepnya itu, contoh hari ini hospital. Ya udah, saya cuma ajarin dia hospital doang. Kenapa? Jadi saya tanamkan dia, kenapa sih orang harus punya hospital? Nah, saya bisa cerita ke dia gini loh, kenapa sih kamu harus punya hospital paling basic? Karena hospital ini adalah suatu dana yang dimana orang itu nggak bisa tunda. Karena dianggap suatu emergency fund, dana darurat. Jadi contoh, kita ini mau liburan, ternyata COVID nih, akhirnya kan nggak bisa liburan. Ya tinggal batal doang. Tapi kalau orang yang sakit, mau COVID, mau apa, kayak kemarin mama saya harus ke rumah sakit untuk lakukan beberapa pemeriksaan karena Singapura sudah nggak bisa lagi ke sana, ya saya nggak mau ke NH, rumah sakit. Karena ya ini emergency. Akhirnya ya, walaupun ada COVID pun saya harus ke sana, harus keluar dari rumah. Nah, kurang lebih kalau kita selalu ngomong soal kesehatan, pasti akan mengarah ke emergency fund. Emergency fund sifatnya ini pertama bisa ditunda. Yang kedua, sakit ini pun datangnya nggak kenal waktu. Nggak kenal orang miskin kaya, nggak kenal posisimu lagi bangkrut, apa lagi punya banyak duit. Nah, karena sifatnya tiba-tiba dan kamu nggak tahu kapan itu terjadi. Yang aku bisa kasih tahu kamu adalah, ya kayak Kowi bisa cerita, data WHO. Menurut data WHO, 93% orang itu meninggal akibat sakit kritis. Hanya 7% saja yang meninggal tiba-tiba. Jantung meninggal, kecelakaan meninggal. Menurutmu masuk akal nggak data WHO ini? Biasanya bingung antara ya tidak. Nah, untuk membuktikan itu, saya tanya, kamu nih pernah maisong nggak sih di jasa? Pernah. Nah, si maisong-maisongmu ini, kamu ingat nggak orangnya apa dia meninggal? Sakit atau kecelakaan? Dan dia pasti ngomong sakit. Bener toh? Berarti kan benar. Buktinya kamu sendiri, bahkan menurut kamu, data WHO ini sebenarnya salah. Karena menurut kamu 100% akibat sakit. 0 kecelakaan. Karena kamu nggak pernah kan maisong orang akibat kecelakaan kan? Pasti kan cuma sakit. Berarti sebenarnya data WHO di kamu 100% harusnya yang sakit. Bukan lagi 93,7. Karena dia ambil data dunia mungkin pada saat itu. Dan memang betul, kebanyakan orang pasti sakit dulu. Dan kenapa kita perlu asuransi kesehatan? Nah, karena baik lagi. Kan kamu nih tahu nih, orang kan pasti meninggal. Tapi kan sebelum meninggal kan pasti sakit dulu dong. Tinggal kamu cek aja sakitnya apa. Nah, menurut WHO, kebanyakan orang itu meninggalnya kalau nggak jantung, kanker, stroke, gagal ginjal. Yang kelima itu ya mungkin yang aneh nih kayak meningitis lah, apalah, pokoknya keempat itu empat pembunuh utama di dunia ya, kalau nggak kanker, jantung, stroke, gagal ginjal, udah. Dan keempat itu biayanya mahal sekali. Kamu bayangin ya, aku ini sudah tahu nih, kamu nih yakin nggak kamu pasti meninggal? Yakin kan? Tapi kamu nggak tahu kapan. Dan probability-nya kamu meninggal sakit dulu. Dan pasti keluarin uang. Udah kan? Udah clear kan di situnya. Karena kan seperti yang kamu tadi ngomong, kamu pas masih orang pengen sakit. Pasti kan keluarin uang nih. Nah, tapi kan kita nggak tahu kapan. Kenapa
dari sekarang kita udah perlu mempersiapkan asuransi. Apalagi umur kita masih muda. Bayarnya cuma paling, kamu mau PPH plus Indonesia doang, umur kamu dan kamu pakai program saver apalagi, mungkin preminya cuma 500.000 mungkin sebulan. Setahun 6 juta. 6 juta per tahun. Anggap sekarang umurmu ini 30 ya. Orang meninggal di usia 80. Berarti kan 50 tahun lagi. Nah, 50 tahun. Kali aja 6 juta. Nah, 300 juta jumlahnya. Akhirnya aku pakai cara Wibi. Menurutmu, kamu selama hidup ini bisa nggak keluarin uang 300 juta untuk rumah sakit? Dan sangat make sense loh, 300 juta sampai usia 80 tahun loh ya. Zaman sekarang aja, kemarin koncoku nih operasi kaki karena main sepak bola dan cedera, itu sudah habis hampir 200 juta. Ini 300 juta loh. Semua penyakit sampai usia kamu 80 tahun. Make sense nggak? Dan akhirnya dia mau ya make sense. Akhirnya ya udah kalau mau make sense bikin loh. Ya aku pakai cara Wibi, akhirnya aku pakai cara Wibi. Makanya aku kenapa sih anjurin teman-teman untuk kenapa setiap kali ada suatu acara ikut tuh. Karena walaupun teman-teman sering dengar ya orang yang ngomong ini, kurang lebih ngomong itu, tapi aku selalu ikut karena kadang-kadang sing dia omongin orang itu bisa aja sama, tapi kita belum nangkap. Pertama, yang kedua, bisa aja dikasih ngomong hal yang berbeda. Aku nggak tahu ya, Wibi pernah cerita hitung-hitung itu atau enggak. Aku baru nangkap kapan hari yang ikut Zoom yang mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu. Akhirnya, oh ya Rek, tak pakai ini bagus. Jadi maksud saya, aku udah dengar Wibi udah berapa kali ya? Mungkin puluhan mungkin. Tapi kenapa ikut lagi? Karena itu. Karena kadang-kadang kita nggak tahu orang ini ngomong apa dan bisa melengkapi kita punya kita punya ingatan. Maksudnya kita punya peluru lah. Kayak kemarin James B. Saya ikut. Padahal saya sudah ikut James B udah berapa kali? 2 atau 3 kali. Dan kemarin akhirnya saya nemu lagi peluru lagi yang baru. Yang mungkin pada saat itu pernah saya dengar, tapi saya pada saat itu mungkin lagi nggak fokus. Saya nemu lagi, perlu saya simpan lagi. Nah, kurang lebih 1 hari saya cuma full PPH plus, ya udah PPH plus sudah. Saya nggak ngomong konsep yang lain. Tapi saya ngomong ke agen saya, ini saya kasih kamu 1 peluru PPH plus. Ini bisa mau pakai kalau orangnya belum punya asuransi kesehatan pertama. Atau orangnya sudah punya asuransi tapi masih inner limit. Zaman kita PHS zaman dulu yang kartu merah. Nah, bisa kamu taruhin on bill. Tapi kalau orang sudah punya asuransi on bill di tempat lain, nah itu baik lagi. Karena saya tergantung gimana ya, kamu sama dia ini, kamu punya hubungan gimana. Kalau kamu punya hubungan dekat, kamu bisa kasih dia pengertian. Karena saya tahu PPH Plus ini bagus. Dia bisa ngover kanker on bill seluruh apapun on bill. Dan coy-nya dia paling murah. Saya sudah bandingkan beberapa asuransi, nggak bisa lawan coy-nya PPH Plus. Paling murah dan preminya pun sekarang murah sekali. Makanya jualan PPH Plus ini, kacang goreng udah. Saya bisa ajarin kamu teknik, kamu bisa tetap jualan PPH Plus ke orang dengan cara membuat compare produk. Tapi itu balik lagi. Contoh ya, saya punya adik kandung, dia pakai suatu on bill di produk lain, di mana saya tahu on bill